Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kamil Arabi Hanifida, dan keluarga saya, guru-guru saya, terutama guru Miss Kiki, karena ini guru sejarah saya. Jadi, dan teman-teman saya yang berbahagia, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang mapping saya yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah dia lahir pada 23 Februari. Enggak ada. Jadi bukan. Jadi Ki Hajar Dewantara lahir dari ayahnya yang bernama Bapak Suryaningrat saya ulangi, jadi Ki Hajar Dewantara lahir dari Bapak Suryaningrat dan Ibu Raden Ayu Sandia. Nah, sebelumnya Ki Hajar Dewantara ini memiliki nama R.M. Suwardi Suryaningrat. Nah, Suryaningrat atau Ningrat itu nama bangsawan di daerah Jogja. Kemudian setelah datangnya Belanda, karena dia bangsawan ya, Ki Hajar Dewantara, dia itu diasingkan, kemudian gelar bangsawannya dihilangkan. Jadi Suryaningratnya sudah hilang, Ningratnya sudah tidak ada. Dan ya udah, dia ganti menjadi Ki Hajar Dewantara pada tanggal 23 Februari 1928. Jadi ulang tahun Abi itu 23 Februari. Nah, bertepatan dengan gantinya Ki Hajar Dewantara. Semoga barokah, amin, dan semoga menjadi visioner seperti Ki Hajar Dewantara. Amin. Oke, kita lanjut. Yang kedua tentang tugas-tugas ataupun kita membahas tentang yang didirikan Ki Hajar Dewantara itu apa sih? Nah, Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan. Nah, tokoh pendidikan tidak luput dari dulunya dia itu mendirikan sekolah. Nah, sekolahnya ini yang pertama di Indonesia. Maksudnya yang sekolah dalam artian kayak sekarang itu sekolah negeri yang diakui oleh semua orang. Jadi namanya yaitu Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Taman Siswa Nasional Indonesia atau apalah itu namanya. Yang dia itu mengajar, karena Ki Hajar Dewantara itu berpikir bahwa yang didirikan oleh Belanda atau sekolah-sekolah Belanda itu mengajarkan bahwa anak-anak bangsa itu diajarin untuk bermental yang dijajah, bukan bermental bangsa yang kuat. Nah, setelah itu Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa kita ini bangsa yang kuat, gini, dia terus melawan penjajah dan seperti itu, gerilya. Kemudian setelah itu di misi-misinya Ki Hajar Dewantara antara lain ada mengajarkan siswanya agar berjiwa kebangsaan, berjiwa kemerdekaan, mengangkat derajat sesama siswa ataupun gurunya, kemudian agar pendidikannya berluas dan bersifat positif kepada negara, agar negara Indonesia ini sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain, jadi tidak terbelakang ataupun dianggap remeh. Kemudian yang kedua, setelah didirikannya Taman Siswa ini, Ki Hajar Dewantara dianggap ancaman bagi Hindia Belanda karena melawan pendidikan Belanda yang saya sebutkan tadi, bermental penjajah. Kemudian setelah dianggap membahayakan, Taman Siswa ini semakin terkenal, cabang-cabangnya tambah luas. Kemudian ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Bali, dan lain-lain. Kemudian setelah cabangnya luas,
taman siswa ini menarik para cendekiawan ataupun tokoh-tokoh visioner di luar negeri ataupun dalam negeri agar datang ke sana untuk melihat dan mendukung karena tidak suka dengan sikap Hindia Belanda yang menjajah di tanah orang. Kemudian yang terakhir yaitu setelah melawan masa penjajahan sekarang kemudian Ki Hajar Dewantara memutuskan untuk melawan karena setelah itu Hindia Belanda itu mendirikan undang-undang seperti tidak ada sekolah asing yang bisa berdiri kecuali yang disetujui oleh Hindia Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantara melawan dan diikuti oleh seperti gerakan wanita Indonesia ataupun bidang agama NU atau Muhammadiyah, dan kala itu Ki Hajar Dewantara sejajar dengan ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang lain. Oke, sekian dari saya tentang Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.